kita masuk dalam doa cawisan. Dipuja, dipuji, dipermuliakan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami para anak-anak Tuhan Yesus pada malam hari ini datang ke hadirat-Mu untuk melaksanakan ibadah live streaming. Dan kami semua telah Tuhan Yesus tuntun tiba di tempat ini dengan penuh syukur dan sukacita. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menilik akan hati kami satu persatu. Tuhan Yesus mengetahui dengan jelas apa yang ada dalam diri kami yang terdalam. Dan kami mengakui bahwa penuh kekurangan, kesalahan, kelemahan, bahkan dosa-dosa. Oleh karenanya kami mohon agar kuasa Roh Kudus yang membersihkan kami dari segala noda dosa, untuk kami dilayakkan datang dan melakukan apa yang menjadi kemuliaan nama Bapa dengan tuntunan Roh Kudus. Kami serahkan Pak Edi Mulyono selaku imam, demikian pula Pak Wibisono, Hambahu, dan semua yang ada di sini, baik itu Bu Dina, Bu Wita, Bu Ana, demikian pula Pak Hardi, Pak Hasani, dan semua tim yang mendukung, baik itu Otnil, Ageng, Aveng, demikian pula Dimas, kami semuanya yang ada di sini, mohon berkat agar ada kesungguhan hati untuk memuliakan nama-Mu. Demikian pula kami menyerahkan peralatan yang digunakan, semuanya Roh Kudus sendiri yang memberkati. Terlebih wifi yang kami pakai, demikian pula listrik yang dari PLN, kami mohon berkat daripada-Mu. Demikian kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam penguasaan dan kasih Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Kasih, dan yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Firman-Nya Pak Edi dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. 9:14. Nggih. Untuk doa pengakuan dosa Mbak Ana. Doa pembukaannya Mbak Wita. Doa syafaatnya Mbak Dina. Shalom alaihim bisem Yesua Hamashiach. Shalom bisem Yesua Hamashiach. Segala puji dan syukur saudaraku, setelah kita menjalani kehidupan di hari-hari kita saat ini diperkenankan bertemu untuk membangun, menyembah Dia dalam ibadah agung. Bersama saudara kita di rumah, kita siapkan hati, kita puji namanya dengan penuh syukur dan sukacita. Kita angkat pujian. Lagu pertama, bertemu dengan saudara. Bertemu dengan saudara dalam kasih Yesus, menyanyi puji namanya dengan sukacita. Tuhan Yesus ada di sini.
bila anak-anak Tuhan berkumpul karena merasakan kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita puji namanya kembali dan kita ingin datang kepadanya. Ku datang bersujud padamu. 515. Sungguh, siapa kita ini, saudaraku, boleh bersujud di hadapannya. Kita penuh dosa, sering kali mendukakan hatinya. Mari kita bawa dosa-dosa kita akui di hadapannya. Melalui pujian di muka Tuhan Yesus, kita bersujud kepadanya.
sadar akan dosa-dosa kita yang telah kita buka di hadapannya. Mari kita mohon ditahirkan, saudaraku, agar kita layak datang di hadirat-Nya. Dengan ungkapan Pemazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang teguh. Kita mengaku dosa dan mohon pengampun. Syukur kami tunjukkan kehadirat-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena pada malam hari ini kami Kau perkenankan untuk berkumpul di sini untuk membangun ibadah. Namun Kau tahu ya Bapa, bahwa kami datang dengan segala dosa kami, kesalahan, kelemahan dan kekurangan kami. Oleh karenanya ya Bapa, kami mohon kiranya Bapa berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, melayakkan kami untuk dapat membangun ibadah pada malam hari ini. Dan semua ini kami tunjukkan kehadirat-Mu ya Bapa, demi kemuliaan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas kemurahan Tuhan Yesus, kita diampuni dosa-dosa kita bila kita sungguh bermohon kepadanya. Karena itu mari kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan rasa syukur atas pengampunan ini. Yang Maha Kudus, mari kita bersukacita sepenuh hati bersama malaikat di surga. Sama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana.
masuk dalam doa pembukaan. Marilah kita menyatukan hati untuk menghadap kehadirat Tuhan Yesus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus atas pengampunan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk masuk dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin kami semua, terutama saudara-saudara kami yang memimpin ibadah ini, baik itu Pak Wibisono, Pak Gunawan Wibisono, dan juga Pak Edi. Kami pasrahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Juga saudara kami yang nanti yang akan membawakan doa syafaat dan penutup. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Bersihkan hati juga ruangan ini, sehingga sepenuhnya hanya kuasa Roh Kudus yang menguasainya. Dari awal, pertengahan hingga akhir, pada ini kami pasrahkan kehadirat-Mu. Amin. Dengan kemurahan Tuhan Yesus, kita diparingi firman malam ini. Hendak kita baca bersama dan kita renungkan. Mari kita sambut firman-Nya ini dengan pujian Saat yang Teduh nomor 560. Saat yang teduh, ku datang padamu, dalam hadirat-Mu. Jiwaku merindukan firman-Mu. Bersabdalah, sekarang ku menunggu. Ku duduk diam di bawah kaki-Mu. Ku dengarkan suara Yesusku. Hilangkanlah dahaga jiwa rohku. Mengalirlah air hidup bukanku. Kita berdoa. Saat teduh yang Hu anugerahkan kepada kami semua, baik yang di tempat ini maupun di rumah, penuh kerinduan mendapat tegur sapa daripada bahkan jamahan Hu kami sangat butuhkan, sehingga dalam kami menerima firman Hu yang mengalir di dalam jiwa kami semua akan menghilangkan dahaga kehidupan kami. Sungguh kami membutuhkan jamahan Hu Tuhan Yesus, sehingga kami di dalam membaca dan merenungkan firman peparing malam ini, kami merasakan Tuhan Yesus memberi kelegaan dalam hidup ini. Sungguh Tuhan Yesus, bersabdalah, Roh Kudus, hadirlah. Kami siap menerima dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami penuh syukur berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Kristus, kita akan menerima firman-Nya yang dianugerahkan kepada kita malam ini dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14, yang demikian sabdanya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian sabda Tuhan. Shalom Aleichem Bishem Yeshua Mashiach. Di alaihi shalom Bishem Yeshua Mashiach. Damai sejahtera Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus kiranya senantiasa memimpin, menolong, dan menuntun hidup kita sehingga kita dimampukan menjalani kehidupan ini benar di hadapan Allah. Amin. Bagaimana firman yang saya katakan tadi, memang kebanyakan dari kita orang-orang itu merasa paling benar, menganggap dirinya paling baik, menganggap dirinya paling suci, menganggap dirinya ya paling lebih daripada orang lain. Bagaimana dikatakan di Lukas tadi, dikatakan di situ ada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap semua orang lain ini memandang rendah dia, dan memandang rendah semua orang lain. Itu memang terjadi dalam kehidupan kita. Karena dikatakan supaya kita ini tidak jatuh dalam dosa, supaya kita ini juga hidup benar di dalam Kristus. Tuhan Yesus mengingatkan kita, janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi kita harus berhati-hati menilai seseorang itu, jangan mudah ya menganggap orang lain itu lebih rendah. Berarti kita sudah menghakimi. Jadi harus hati-hati. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, jadi kalau kita menghakimi orang dengan penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi orang itu, kita pun akan dihakimi dengan penghakiman yang kita pakai tadi. Dan ukuran yang kita pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan juga kepada kita. Jadi semua itu nanti akan ada imbal baliknya kepada kita. Entah itu saat sekarang, lusa, atau nanti, pasti semuanya itu akan kita terima. Dan kebanyakan orang itu hanya melihat keburukan orang lain. Iya enggak? Banyak orang hanya melihat kelemahan orang lain. Sehingga dikatakan di situ, mengapakah kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok itu ada di dalam matamu? Bagaimanakah engkau berkata pada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal balok ada di matamu. Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok yang ada di dalam matamu itu. Kalau ini sudah dikeluarkan, ya, maka kamu akan dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Di Matius 7 ayat 1 sampai dengan 4 ya. 5. Jadi dijelaskan seperti itu di Matius 7. Makanya kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh menghakimi supaya kita pun tidak dihakimi. Apalagi di situ lagi disebutkan kita ini merasa paling benar, menganggap orang lain rendah. Menganggap orang lain ini
lebih rendah dari kita, lebih jelek dari kita. Jadi ini harus kita sadari. Supaya penghakiman ini juga tidak jatuh pada kita. Kita hanya bisa melihat selumbar. Artinya apa? Melihat kekurangan, melihat kesalahan orang lain. Kita tidak mau melihat kekurangan diri kita sendiri. Contoh kita tidak usah jauh-jauh. Di dalam kita beribadah, pada waktu saat kita belum ada corona, apakah semua yang hadir, jemaat yang hadir, ataupun di Persekutuan Agung, ataupun di gereja, ya, ataupun di perusahaan doa di kelompok, dimanapun juga ada ibadah, apakah mereka semua itu juga fokus memperhatikan firman Allah? Belum tentu. Belum tentu, ya kan ya? Mereka yang tidur juga banyak. Mereka yang dinina bubukkan dengan firman, dengan pengajaran pada waktu khotbah juga banyak. Ya, bukan di persekutuan doa saja. Di gereja pun, di mana tempat ibadah, pasti banyak itu yang terjadi. Nah, terus apakah kita juga harus menghakimi mereka? Kita tidak berkuasa. Kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Kok di Roma dijelaskan ya, penghakiman itu adalah haknya Allah sendiri. Justru kita yang ngerti, yang sadar nih harus mau mengingatkan, menyadarkan mereka agar mereka ini juga bisa memahami bagaimana karya Allah. Makanya diibaratkan tadi di dalam Lukas 18 tadi ada 2 orang. Ya, Tuhan Yesus mengatakan dalam perumpamaan tadi kan ya. Karena tadi kan yang pertama ada orang yang merasa dirinya paling benar kan ya. Dan menganggap semua orang yang lain tadi rendah, menganggap rendah semua orang lain. Maka Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada 2 orang ya yang sama-sama datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, yang satunya pemungut cukai. Kan diceritakan seperti itu. Ini kan sama dengan kita. Kita merasa sudah orang yang dipilih, kita merasa kan sama. Ya, sama-sama dengan orang yang di luar sana. Wah, itu pekerjaannya gini. Kita hanya tahu lihat dari luarnya saja. Sama. Tapi kita ngomongnya seperti orang Farisi. Orang Farisi itu berdiri dan berkata dalam hatinya, ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Kan baik kayaknya doanya. Aku tidak sama. Kan gitu tadi ya? Dijelaskan ya? Aku tidak sama dengan semua orang yang lain. Aku bukan pembunuh. Ya toh? Aku bukan orang lalim. Aku bukan penjinah. Kan ya? Dan aku juga tidak sama dengan pemungut juga ini. Kita kadang-kadang merasa seperti itu. Ya. Dia dengan menyombongkan diri. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Seolah orang Farisi ini sudah melakukan hukum-hukum Allah dengan benar. Tapi karena kesombongan dia, karena tinggi hatinya ini, Allah nggak berkenan. Tapi bagaimana dengan pemungut cukai yang datang kepada Allah? Dia sendiri tidak berani menengadakan dirinya ke langit, artinya tidak berani dia memandang Allah karena merasa dirinya paling berdosa. Bahkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Justru orang yang demikian ini
Di ayat yang ke-14 itu. Ya kan ya? Ketika ia pulang, orang yang seperti orang pemungut zakat ini yang dibenarkan di hadapan Allah. Tapi orang Farisi yang sudah melakukan kan tadi ya? Perintah Tuhan, dia mau berpuasa, kan gitu kan? Dia mau menyerahkan perpuluhan, kan gitu. Tapi karena hatinya ini tidak memandang Tuhan dengan benar, tidak memandang Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan dia meninggikan diri, sehingga di situ. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Artinya tidak dipandang oleh Allah. Tetapi barang siapa merendahkan diri seperti pemungut cukai itu, dia akan ditinggikan sehingga ia berkenan pada Allah. Mari kita koreksi keberadaan hidup kita masing-masing. Sekali lagi diingatkan tadi, kita tidak bisa menuntut orang lain itu harus sama dengan diri kita. Bisa nggak? Nggak bisa. Menuntut orang lain tampilannya sama dengan kita, bisa nggak? Nggak bisa. Ingat, ya memang selayaknya kalau kita datang ke hadapan Allah itu ya selayaknya ya dengan pakaian yang baik, yang bersih kan gitu kan ya, selayaknya. Tapi itu kan bukan jaminan. Sebab Tuhan berkata kepada Samuel itu, waktu dia disuruh mengurapi Daud, ya, tapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi. Artinya apa? Tampilannya kan? Ya. Kondisi jasmaninya. Apa tuh? Bukan yang manusia pandang, yang Allah pandang itu. Kan ya? Jadi Allah itu melihat bukan yang dilihat seperti manusia. Seperti yang dilihat manusia. Manusia hanya melihat dari depan matanya saja, dari matanya saja. Tapi Allah melihat hati. Demikian juga kita. Di dalam kita melakukan ibadah dimanapun juga, kita boleh datang ya dengan pakaian necis, nyetil di gereja, di tempat persekutuan dimanapun juga boleh kan? Ya nggak dilarang. Tapi apakah hati kita sudah senecis dengan pakaian kita yang kita tunjukkan di luar ini? Ya kalau hati kita datang di sana pikirannya kemana-mana, Allah ya nggak mau kan? Karena Allah melihat hati, bukan melihat tampilan seseorang. Tadi di 1 Samuel 16 ayat 7 tadi. Jadi Allah ini tidak melihat apa yang dilihat mata manusia, tetapi Allah ini melihat hati setiap pribadi manusia. Sama dengan saat ini, ketika Bapak Ibu di rumah mengikuti ibadah ini, ibadah listening ini, itu pilihan Bapak dan Ibu sendiri. Mau ngikuti dengan sungguh-sungguh, mau ngikuti dengan santai, mau ngikuti dengan tidur-tiduran, itu adalah pilihan Bapak Ibu sendiri. Demikian juga ibadah Google Meet. Ya enggak? Bapak Ibu mau pakaian yang necis, mau tampilan yang rajin, atau bagaimanapun juga sikap Bapak Ibu di sana, Tuhan tuh melihat semuanya. Kalau Bapak Ibu hanya mengedepankan tampilan-tampilan luar, tapi dalam diri ini tidak dikedepankan, Allah nggak berkenan. Ya, Allah nggak berkenan. Dan Yesus dulu pernah mengajar, kamu berdoa sambil lari boleh kan? Iya. Artinya Tuhan itu tidak melihat apa? Penampilan kita. Ya, tapi kesungguhan kita. Misalnya di tengah jalan ada apa-apa, masa kita mau cari tempat dulu? Kayak orang Farisi gitu untuk berdoa?
Kan enggak. Ya sudah, kita duduk diam, mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, kita berdoa. Itu justru Tuhan yang berkenan. Daripada kita berdiri di tepi jalan, di bawah pohon, kita berdiri berdoa dilihat orang, Allah malah nggak mau, nggak suka. Ya toh? Makanya kita harus melihatnya ini, jangan melihat tampilan luar, karena Allah melihat hati. Pribadi lepas pribadi, Allah mengetahui hatinya masing-masing. Tapi kan lebih baik orang yang mengikuti ibadah daripada yang tidak. Karena orang mengikuti ibadah, 1-2 firman pasti mereka dengar. Iya enggak? Walaupun tidak seluruh firman, seperti saat ini ada beberapa firman nanti tidak mungkin masuk ke telinga Bapak Ibu semuanya. Contoh di Matius 7 tadi ayat 1-5, apa masuk semuanya? Belum tentu. Iya enggak? Lukas 18 tadi ayat 9 sampai berapa? 14. Apakah ini masuk? Enggak masuk semuanya. Tapi dengan mendengar kita akan mengetahui inti dari firman itu, walaupun kita tidak harus hafal seluruh firman itu. Inti dari Matius 7 tadi, bahwa kita ini tidak boleh menghakimi orang lain, kan gitu kan? Ya, supaya kita tidak dihakimi. Paling enggak ini sudah tertanam dalam pikiran kita. Demikian juga di Lukas yang tadi, supaya kita tidak memandang rendah orang lain. Ya enggak? Satu firman dari sekian ayat tertanam dan itu dilakukan, itu sudah haleluya. Itu sudah luar biasa. Ingat 1 Samuel 16 ayat 7 tadi, Allah tidak melihat tampilan manusia. Kan ya? Nah, ketika Allah berfirman kepada Samuel, janganlah engkau pandang parasnya dan perawakannya tinggi, sebab aku telah menolaknya. Loh, coba. Jadi apa yang dilihat manusia ini tidak sama dengan yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi Allah melihat hati. Itu bunyi firman di Samuel 16 ayat 7. Nah, kalau kita seperti di Matius 7 tadi ayat 3, mengapa kamu melihat selumbar ya di mata saudaramu? Kita hanya bisa melihat kejelekan, kesalahan, kekurangan orang lain, padahal dalam diri kita ini sakjane ngono ya padha ae. Ya enggak? Dalam diri kita ini juga penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Bagaimana kita akan bisa menasihati orang lain kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan yang baik? Ya Pak enggak? Kita ngajak membangun ibadah orang, tapi kita tidak mau ibadah. Bisa enggak kira-kira? Ya orang akan mencemooh juga kan? Ya contohnya seperti itu. Makanya di Matius 12 ayat 34 dikatakan, hei kamu keturunan ular beludak. Dapatkah kamu mengatakan yang baik sedangkan di dalam dirimu itu adalah jahat? Karena apa yang diucapkan mulut ini keluar dari dalam hati. Sampai demikian Tuhan Yesus menegur dengan keras, sampai disebut sebagai keturunan ular beludak. Gimana dia bisa mengatakan yang baik sedangkan dalam dirinya adalah sesuatu yang jahat? Karena apa yang diucapkan mulut keluar dari dalam hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik.
dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ayat 35 kan gitu ya. Nah, itu. Tapi kita harus ingat bahwa setiap kata sia-sia, setiap kata sia-sia yang diucapkan ya oleh orang kan, ya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya kan ya. Pada hari penghakiman kata-kata sia-sia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ingat, karena dengan ucapanmu kamu akan dibenarkan, dengan ucapanmu pula kamu akan dihukum. Makanya kita harus hati-hati, jangan mudah menghakimi orang lain, jangan mudah melihat kejelekan orang lain, padahal kita sendiri tidak lebih dari mereka. Kita ini sama-sama orang berdosa, kita ini sama-sama orang bobrok, ya enggak? Tapi bersyukur bagi kita ini yang mau dipanggil Tuhan, yang dibentuk kembali untuk menjadi bejana yang baru. Ini yang harus kita syukuri. Buktinya apa ya? Kita mau datang menyembah, sujud pada Tuhan, mencari hadiratnya Tuhan, supaya kita dikuduskan, supaya kita dibenarkan, karena Dia sudah menebus dosa kita. Ya toh? Ini yang harus kita syukuri. Karena itu kita ini tidak boleh memegahkan diri dalam congkakmu, ya. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan sehal yang demikian ini, sehal yang semua itu ini tidak Allah berkenan di Yakobus 4 ayat 16 sampai 17. Coba Mbak Dina. Yakobus 4 ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam Dalam pencongkakanmu, congkakmu. dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jelas ya? Ya. Kalau kita memegahkan diri, menyombongkan diri, merasa sebagai orang yang paling benar tadi, merasa sebagai orang yang paling suci, merasa orang yang paling baik daripada yang lainnya, kan ya? Kemegahan yang demikian ini adalah salah, ya toh? Selanjutnya kita disuruh bermegah di dalam Tuhan. Terus 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jelas nggak? Jadi kalau kita ini tahu bahwa kita harus berbuat baik dan itu tidak kita lakukan, kita berdosa. Ibadah itu baik apa enggak? Google Meet itu baik enggak kira-kira? Live streaming baik enggak? Kan gitu. Ke gereja baik enggak? Ke persekutuan juga baik kan? Nah kita tahu hal-hal yang baik, tapi kita tidak melakukan. Apa itu enggak berdosa? Firman Tuhan mengatakan demikian di Yakobus 4 ayat 17. Ya toh? Tetapi barang siapa tahu bahwa ia harus berbuat baik tapi tidak dilakukannya, maka ia adalah berdosa. Ya ayo kita renungkan kembali firman ini. Yang menegur ini adalah firman, yang mengatakan adalah firman. Ya toh? Tidak percaya wacan mana? Yakobus 4 ayat 17. Coba Mbak Dina baca lagi. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat Jelas ya? baik, Dia tahu bagaimana harus berbuat baik. Contohnya ya mengasihi, contohnya ya ibadah, ya toh? Ya enggak? Contohnya juga peduli, contohnya mendoakan, ya enggak? Hah? Contohnya juga menolong,
Ini kan perbuatan baik. Nah, ini bisa diketahui kalau kita ini juga rajin ibadah. Iya enggak? Karena dengan rajin ibadah kita mengetahui firman. Ya toh? Karena dari firman itulah kita akan mengetahui bagaimana kita harus berbuat baik, bagaimana itu yang namanya kehendak Tuhan. Nah, kalau kita hanya berbuat baik menurut akal pikiran kita sendiri tanpa didasari firman Tuhan, bagaimana? Ya sia-sia kan? Nah, kalau dibaca Yakobus 4 tadi itu, dari ayat atasnya itu, kan mengatakan di situ, aku akan pergi ke kota Ani untuk belajar berdagang, aku mendapat untung, kan gitu kan? Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Makanya semua itu kalau tidak didasari dengan firman Allah, tidak didasari dengan perintah Allah, ya kita tidak akan dapat mengerti bagaimana kita harus berbuat baik itu. Karena itu diingatkan kembali di 1 Korintus 1 ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Ya gitu ya. Diingatkan kita supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Ya. Karena apa? Tetapi oleh Dia, jadi hanya oleh karena kasihnya Kristus toh, kita ini bisa berada di dalam Kristus Yesus. Dan Allah telah menjadikan Dia, ya, itu Tuhan Yesus kan ya, menjadi hikmat bagi kita, ya toh? Karena Ia yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, ya kan ya? Karena itu seperti ada tertulis, ya, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Allah, di dalam Tuhan. Coba jangan baca. 1 Korintus 1 ayat 29 sampai 31. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jelas sekali ya. Tuhan mengingatkan agar kita tidak merasa orang yang paling baik, paling sempurna, paling sok suci, paling yang bagaimanapun juga, yang merupakan menjadi batu sandungan bagi Allah dan sesama manusia. Kita tidak boleh memegahkan diri, karena hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Lanjut. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Ini loh, kita ini tidak bisa apa-apa, ya. Kita tidak bisa masuk di dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa hidup dalam Tuhan Yesus tanpa kasih Kristus. Kan dijelaskan tadi. Tetapi oleh Dia. Ya, berarti kan hanya karena kehendak Tuhan sendiri kita bisa berada di dalam Kristus Yesus. Terus dan Ia yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Nah, yang oleh Allah yaitu Tuhan Yesus itu, ya, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Artinya Dialah yang menjadi sumber pengetahuan, sumber hikmat bagi setiap manusia yang mau berada di dalam Tuhan Yesus. Dan Dialah yang jadi bukan manusia yang bisa membenarkan, ya, tetapi Ia, yaitu Tuhan Yesus yang membenarkan kita. Iya enggak? Dan Tuhan Yesus juga yang menguduskan kita. Jelas ya? Lah kita hanya berjuang betulnya. Berjuang untuk bisa ini merawati karya panggilan Allah yang agung ini, karena Dia sudah menebus
kita. Bagaimana? Itu tadi kita berjuang terus berbuat baik. Ya toh? Karena kita kalau sudah tahu kita berbuat baik tidak kita lakukan, kita menjadi berdosa kan tadi. Ini yang harus kita perjuangkan. Kita supaya terus melakukan perbuatan baik itu. Karena itu di Galatia 6 ayat 4-5 dijelaskan. Baiklah setiap orang ini menguji pekerjaannya sendiri. Jadi apa? Yang kamu lakukan ini loh. Ujian. Wes bener ada di hadapan Allah. Kan gitu kan ya? Tanyakan. Kalau aku ini datang menyembah Tuhan dengan kondisi seperti ini, sudah benarkah ini di hadapan Allah? Itu namanya menguji pekerjaan kita sendiri. Ya, nah kita boleh bermegah itu atas diri kita sendiri. Ya, atas diri kita sendiri. Tidak melihat keadaan orang lain, artinya membandingkan seperti orang Farisi tadi kan. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, aku tidak seperti orang itu. Kan bukan seperti itu. Kalau orang Farisi kan ngomongnya gitu ya. Ingat ayat selanjutnya, sebab Tiap-tiap orang akan menanggung. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, silahkan ya. Jadi semua yang Bapak Ibu lakukan, ya, ini menjadi tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Ya enggak? Bukan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab Pak Edi, bukan tanggung jawab Pak Agun. Ya, kita ini hanya penyampai firman. Kita ini hanya menyampaikan kebenaran firman Allah. Perkara Bapak Ibu mau melakukan tidak, itu yang tanggung jawab Bapak Ibu sendiri. Kan seperti itu. Nah, 7, jangan sesat. Sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kan gitu kan? Sebab apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dalam dagingnya. Dan barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Kan gitu kan? Jadi ini akan membawa upah masing-masing kepada setiap pribadi masing-masing. Allah nggak mau dipermainkan. Allah nggak mau disogok dengan tampilan Bapak Ibu yang bajunya necis tapi hatinya busuk. Mau nggak? Enggak. Allah walaupun Bapak Ibu pakaian kaos, ya, tapi hatinya Bapak Ibu khusyuk, betul-betul memandang Tuhan Yesus, mengarahkan, berkenan nggak kira-kira? Berkenan. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita pun juga tampilannya bagus, hatinya pun bagus, ini Allah malah lebih berkenan. Ya toh? Kan itu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Ayat 9 kan gitu itu. Ya. Kalau kita tidak menjadi lemah artinya apa? Kita tetap memandang Tuhan Yesus, kita tidak tergoyangkan oleh apapun juga. Kita tetap melakukan perbuatan baik sebagaimana Tuhan kehendaki. Ya kita akan menerima hasilnya. Ya, makanya ayat 10 itu selama masih ada kesempatan dong. Kita disuruh terus berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Ayo kita lakukan ini. Inilah yang Allah berkenan. Inilah yang Allah kehendaki. Jangan kita seperti orang Farisi, ya. Kita hanya mengedepankan tampilan-tampilan luarnya saja, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Jangan. Itu Tuhan tidak berkenan.
ya. Tapi bagaimana kita ini terus mengedepankan tampilan-tampilan kita untuk berbuat baik, untuk mewartakan karya Allah ini. Ingat, karena dialah yang dapat membenarkan kita. Karena Tuhan Yesuslah yang bisa menguduskan kita. Karena dialah yang menebus kita. Perbuatan baik ini adalah efek, ya, akibat karena Tuhan sudah, iya, karena Tuhan sudah menebus kita. Karena Tuhan sudah mengubahkan kita menjadi manusia baru. Nah, kalau kita sudah menjadi manusia baru, masa kita mau berbuat dosa terus? Justru kita sudah menjadi manusia baru ini harus berupaya, kan, melakukan supaya citra manusia baru ini tetap ada di dalam diri kita. Yaitu bagaimana? Ya kita tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan baik itu. Gitu loh ya. Ini yang harus kita lakukan. Karena itu kita harus terus bersemangat, berjuang, terus membangun ibadah, baik di dalam persekutuan doa yang zaman sekarang ini, ya, tentunya ini adalah suatu bukan kebebasan yang artinya terus kita dengan semena-mena untuk datang menghadap Allah, ya toh? Tapi justru dengan ini kita sebetulnya diuji. Apakah dengan ibadah seperti ini kita sungguh-sungguh pada Tuhan? Apakah dengan ibadah live streaming? Apakah dengan ibadah Google Meet? Sama kan, gereja kan juga gitu kan ya? Kan dia pakai YouTube juga kan gereja? Ya. Apakah dengan kita mengikuti ibadah itu kita sungguh-sungguh atau tidak? Atau kita hanya santai-santai saja? Ini sebetulnya kita diuji dengan kondisi yang seperti ini. Apakah kita tetap teguh tadi kan ya? Apakah kita tidak menjadi lemah? Kalau kita tetap teguh, kita tidak menjadi lemah, ya kita akan menuai hasilnya pada saatnya. Ingat, sebab setiap pribadi lepas pribadi akan memikul tanggungannya sendiri-sendiri. Wes, gak usah ngurusi orang lain. Ayo kita berjuang mengurusi diri kita sendiri, bagaimana supaya kita ini layak di hadapan Allah. Kalau kita sudah merasa layak di hadapan Allah, orang itu akan melihat sendiri. Ya enggak? Kita akan menjadi teladan. Bukan dengan tampilan-tampilan yang seperti tadi, bukan. Tapi bagaimana sikap, ucapan, tingkah laku kita ini betul-betul menjadi kenyataan untuk mewartakan kabar kasih Kristus itu. Karena itu terus bersemangat, berjuang dalam Kristus, yakin di dalam tuntunan Roh Kudus kita pasti bisa dimampukan melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Itulah firman malam hari ini. Biarlah kiranya damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus senantiasa memelihara dan memberkati hidup kita semuanya. Haleluya, amin. Amin. Marilah kita bersyukur, saudara-saudaraku, kita terus diberi petunjuk agar hidup kita berkenan di hadapannya. Terlebih di saat kita bersama mengikuti ibadah-ibadah kita, fokus hati kita. Karena apa yang kita sampaikan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari kita sambut firman-Nya dengan pujian nomor 566, Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu.
Kita masuk dalam doa syafaat sekaligus dalam doa penutup. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena di dalam beribadah kami malam ini Bapa telah memberkati kami dengan firman. Tanamkanlah dalam hati kami masing-masing ya Tuhan Yesus, sehingga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami ingin menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, baik di kota-kota Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, Jakarta. Berkati para imam Soko Guru Piranti dan juga warga yang telah Bapak pilih. Kiranya Bapak senantiasa menyertai kehidupannya dan meneguhkan imannya hanya di dalam Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus mengetahui dengan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Bencana di mana-mana ya Bapak. Ampunkanlah kami ya Bapa, karena ini juga karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Berkati pemimpin kami, terlebih Pak Jokowi hingga ke pelosok daerah dimanapun pemimpin kami berada. Berkati dengan hikmat surgawi sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Ini juga gereja-gereja dimanapun berada, para pendeta, pastor dan juga para pekerja yang lainnya. Berkati sehingga mereka tetap bersemangat, tetap bisa menjalankan tugasnya di dalam mendampingi warga gereja, sehingga senantiasa bertumbuh imannya hanya